Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Senang sekali bisa bertemu teman-teman pada kesempatan yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua selalu mendapat rahmat serta yang paling utama lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada masa-masa seperti ini kita sangat-sangat mengharapkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pandemi yang sedang melanda tidak hanya negara kita tapi juga seluruh dunia. Kemudian mari kita membuka obrolan sore hari ini, diskusi sore hari ini dengan sama-sama membaca salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena beliau telah membawa umat manusia dari zaman yang penuh dengan kebodohan, zaman jahiliyah, menuju zaman yang terang benderang, sehingga kita bisa merasakan nikmat dari buah perjuangan beliau menyebarkan agama Islam hingga seantero negeri Arab awalnya, hingga sampai sekarang kita bisa merasakannya di negara kita sendiri, yakni Indonesia. Pada sore hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kekesalan, bukan kekesalan ya, seperti unek-unek pribadi saya terhadap budaya bersosial media di masa sekarang. Akhir-akhir ini kita melihat bahwa banyak konten-konten kreator atau para pelaku industri kreatif yang mereka banyak membuat konten-konten yang berisi atau memuat guyonan-guyonan, atau bisa kita bilang kelakar, atau mungkin komedi, lebih mudahnya komedi. Namun di sana teman-teman disisipkan unsur-unsur yang boleh dibilang keagamaan. Mungkin teman-teman sebagian ataupun mungkin semuanya sudah familiar mendengar kata-kata dark jokes. Nah, dark jokes ternyata semakin kesini pemahaman makna dark jokes di Indonesia, khususnya di kalangan netizen ya, di kalangan pengguna sosial media di Indonesia, itu semakin luas. Bahkan semakin kesini dark joke itu semakin berani mengangkat isu-isu yang saya sendiri boleh dikatakan memprihatinkan lah, seperti disabilitas seseorang atau kekurangan seseorang. Contohnya, mungkin saya kasih contoh salah satu komedian, mungkin saya tidak perlu menyebutkan namanya, mungkin teman-teman sudah tahu ya. Ada ya, mungkin juga ini adalah tagline yang dibuat oleh seorang netizen, saya tidak tahu. Jadi kata-katanya itu seperti ini. Ini menyinggung satu agama tertentu ya. Jadi ada yang bertanya, bagaimana jika seseorang itu menganut agama Kristen, namun ternyata dia buntung atau disabilitas, tidak memiliki tangan yang lengkap. Bagaimana cara dia membentuk tanda salib? Karena yang seperti kita ketahui, orang Kristen itu ketika dia melakukan ritual keagamaannya, dia membentuk tanda salib dengan tangannya ya. Nah, saya miris teman-teman. Walaupun saya sendiri beragama Islam, namun mendengar kata-kata itu tidak menutup kemungkinan bahwa nanti di kesempatan yang akan datang akan muncul jokes-jokes serupa yang juga menyinggung tentang agama Islam itu sendiri. Maksud saya adalah bijaklah dalam menerima informasi dan bijaklah juga dalam memberikan informasi, walaupun informasi tersebut bersifat guyonan atau hanya candaan belaka. Karena pada dasarnya kekurangan teman-teman kita yang menyandang disabilitas atau mungkin kurang di satu atau beberapa bagian anggota tubuhnya
itu sangat tidak pantas dijadikan bahan candaan, teman-teman. Di atas semua itu mungkin teman-teman ada yang berpikir, wah kan ada tuh komedian yang menyandang disabilitas, namun dia malah menjadikannya itu sebagai komedi untuk menghibur. Betul. Namun saya merasa sangat tidak pantas untuk kita yang memiliki, alhamdulillah memiliki anggota tubuh yang lengkap, itu kemudian menggunakan kekurangan seseorang untuk dijadikan bahan candaan. Seperti itu. Karena pada dasarnya teman-teman, walaupun ada salah satu ciptaan Tuhan, ciptaan Allah yang memiliki kekurangan, sebenarnya semua ciptaan Allah tanpa terkecuali itu adalah ciptaan yang sempurna. Saya rasa saya berani mengatakan seperti itu karena mereka sempurna pada porsinya masing-masing. Saya tertarik dengan sebuah ungkapan pada satu scene di film Komik 8. Pada film tersebut saya melihat sebuah tagline di rumah sakit jiwa. Nah, jadi scene-nya ini diambil di rumah sakit jiwa, lalu tagline-nya ini berpesan seperti ini. God never create failure, atau Tuhan tidak pernah menciptakan produk gagal. Saya sangat setuju dengan hal ini karena memang ciptaan Tuhan itu tidak ada yang gagal, semuanya itu sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi telah diciptakan manusia ini pada bentuk yang paling baik atau sesempurna mungkin lah. Jadi walaupun ada teman kita atau orang-orang di sekitar kita yang memiliki kekurangan, mungkin kurang di satu atau beberapa bagian tubuh, sebenarnya mereka itu sempurna pada porsinya masing-masing. Kembali lagi ke kita sebagai pihak yang melihat mereka, ubah sudut pandang kita, karena mungkin sulit untuk menerima semua itu, tapi percayalah bahwa itu juga bentuk kesempurnaan yang mana kembali pada porsinya masing-masing. Saya kira sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bisa menjadi bahan introspeksi untuk diri saya pribadi, dan semoga juga bisa menjadi bahan introspeksi untuk teman-teman semua. Terakhir pesan saya kembali ke quotes yang saya ambil dari scene sebuah film tadi, bahwa Tuhan itu tidak pernah menciptakan produk gagal. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi, teman-teman.